like, dan subscribe channel ini. Oke, Aviaman, kembali dengan saya, Kapten Hanafi Herlin. Saat ini kita berjumpa kembali, dan seperti biasa, kita akan bicara soal aviation knowledge, atau tentang ilmu pengetahuan tentang dunia penerbangan. Apa saja yang akan kita bahas saat ini, tapi sebelum kita memulai, baiknya kita dengarkan satu pantun ini dulu. Buah nangka beda dengan buah semangka, namun sama enaknya dengan buah kue ini. Padahal gue belum pernah makan kue ini. Jangan gengsi, katakan suka bila Anda senang dengan channel ini. Jadi, setelah Anda memulai nonton film ini atau channel ini, jangan tinggalkan sampai habis. Karena informasi yang akan saya sampaikan ini belum tentu Anda tahu. Karena ini diambil dari semua sektor, dari semua kalangan yang ada di dalam dunia penerbangan. Silakan, apa yang mau ditanya? Jadi kita bisa bahas bersama. Oke, Cap. Yang pertama saya mau tanyakan adalah, kenapa sih take off landing itu harus headwind? Oke, pesawat itu harus take off dan landing itu harus headwind. Kenapa? Karena kalau kita tailwind, oke, sebelumnya kita bahas dulu, headwind itu angin dari depan. Bagaimanapun juga, take off, landing, angin harus dari depan. Supaya kita bisa mendapatkan, satu, kalau kita take off, kita cepat bisa mendapatkan lift. Kedua, take off run atau jarak take off rollingnya itu bisa lebih cepat airborne-nya ataupun tinggal landasnya. Begitupun pada saat landing. Kenapa harus headwind? Kalau kita tailwind atau angin dari belakang, maka landing run kita ataupun jarak landing kita itu akan lebih jauh karena kedorong dengan angin. Jadi biar bagaimanapun juga, take off, landing itu harus headwind. Keuntungannya banyak. Kalau kita landing dengan tailwind atau angin dari belakang, bisa jadi kita bisa keluar landasan. Belum lagi kalau hujan, landasan basah, runway-nya pendek, touchdown-nya ataupun landing-nya sedikit di luar batas di tengah landasan. Jadi risikonya besar sekali, bisa keluar landasan. Gitu. Jadi sudah cukup jelas seperti Ya, itu. ngomong-ngomong tentang wind, Cap, tentang angin, apa sih yang dimaksud dengan crosswind? Crosswind itu angin dari kiri atau dari kanan. Kalau dari depan itu namanya headwind, dari belakang namanya tailwind. Jadi kalau crosswind seperti yang belum lama viral di WA atau di video, mungkin Anda sudah saksikan juga di video itu, bahwa pesawat wide body mungkin 380 ya, landing dengan crosswind, landasan ke arah sana, tapi dia landing seperti ini, itu namanya crosswind. Jadi crosswind itu landing angin dari kiri atau dari kanan, dan itu punya teknik tersendiri. Kalau kita landing lurus seperti ini, sementara angin dari kiri, maka pesawat akan terbuang ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, kalau datang dari kanan, kita landing lurus, maka akan terbuang ke arah kiri. Jadi tekniknya adalah kita into the wind, where the wind comes from. Disitulah nose pesawat kita arahkan supaya landingnya persis di tengah landasan, istilahnya crabbing. Apa itu crabbing? Seperti kepiting. Kepiting jalannya kan crabbing miring, seperti itulah. Selanjutnya kita ngomongin tentang weather nih. Jadi gimana, Cap, soal hampa udara? Sering kali kita dengar masyarakat di luar mengatakan, "Kapten, kenapa kalau kita masuk ruang hampa udara, pesawat tiba-tiba jatuh?" Saya pun jujur, apa sih itu sebenarnya hampa udara? Sebenarnya nggak ada istilah hampa udara. Yang ada itu di langit sana, awan itu aktif, dan awan juga banyak macamnya. Pertama, awan itu awan rendah, low cloud, medium cloud, high cloud. Dan awan itu sendiri ada jenisnya, baik ketinggiannya, jenisnya. Pada umumnya, awan itu yang sering kali kita lihat adalah awan cumulus. Seperti apa awan cumulus itu? Nanti kita bisa saksikan di atas. Suatu awan putih mengkilat, terang, silau, dan itu sangat bahaya sekali. Dan itu akan menjadi cikal bakalnya suatu thunderstorm atau awan cumulonimbus yang sering kali disebut-sebut awan cumulonimbus. Awan itulah yang berbahaya. Awan itulah cikal bakalnya bisa menjadi thunderstorm ataupun badai petir di dalam situ. Ada hujan, ada updraft, downdraft, bisa pesawat tiba-tiba naik ke atas, bisa turun ke bawah, dan tidak bisa smooth jalannya karena terlalu banyak goncangan di dalam awan itu. Jadi hampa udara itu sendiri sebenarnya hanya istilah awam saja. Di dunia kami nggak ada istilah hampa udara. Kenapa sih, Cap, kalau pilot itu lebih suka terbangnya tinggi, dan keuntungannya apa ya? Nah, itu bukannya jual harga tinggi itu untungnya besar ya. Terbang tinggi, satu, karena kepadatan udara makin tinggi, itu
makin tipis. Dan fuel yang kita gunakan tentunya juga sedikit juga. Power yang kita gunakan tentunya akan semakin rendah juga. Jadi terbang tinggi itu banyak sekali menguntungkan. Dari segi kecepatan pesawat relatif sama, tapi pengaruh yang terbesar adalah masalah fuel consumption atau pemakaian bahan bakar lebih irit. Jadi pilot lebih banyak senang terbang tinggi daripada terbang rendah. Terbang rendah itu boros sekali. Dari segi keuntungan perusahaan itu jauh lebih menguntungkan kalau kita terbang tinggi. Apalagi terbang tinggi dengan tailwind ya Cap ya. Wah, terbang tinggi dengan tailwind. Wah, betul. itu Hemat sekali. Hemat sekali, betul. Kemudian Cap, apa sih itu hydroplaning? Hydroplaning atau aquaplaning. Di darat pun juga kita punya istilah aquaplaning atau hydroplaning. Yang mana kalau di darat mungkin tidak ada rumusnya. Kalau di pesawat itu ada rumusnya. Hydroplaning adalah pada saat pesawat take off, hujan deras, posisi landasan, airnya tergenang, banjir, dan pada saat landing itu bisa terjadi juga, yang mana kalau landing terkait dengan kita tidak bisa ngerem. Karena apa? Karena posisi roda itu belum berputar di atas permukaan landasan, masih berada di atas air. Itulah yang dinamakan hydroplaning. Dan itu juga ada rumusnya, tapi ini terlalu teknis. Yang jelas kalau Anda membawa mobil pada saat banjirnya itu mungkin bisa sekitar 2 atau 3 mm, usahakan jangan ngebut. Maksimum kurang lebih sekitar 55-60 km. Belum lama ini kita bisa lihat di viral bahwa mobil ngebut dengan posisi banjir, hujan deras, akhirnya mobil itu uncontrol, tidak bisa dikendalikan, melintir, nabrak tembok karena kecepatannya melebihi daripada 60 km per jam. Itu rumusnya adalah akar tire pressure dikali 9 maksimum. Akar tire pressure Anda di mobil berapa? 32 kurang lebih. 32-34 PSI. Akar kalikan 9 kurang lebih sekitar 55 km per jam. Jadi ini suatu nice to know juga bagi Anda yang bawa mobil, jangan melebihi dari 60 km pada saat hujan, deras, banjir. Sama dengan pesawat. Pesawat pada saat landing, nggak bisa kita dengan menggunakan speed yang rendah. Speednya apa adanya. Pada saat landing, roda itu masih berada di atas air, belum berputar di atas landasan. Kita tunggu dulu sampai speednya rendah. Pada saat roda berputar di atas landasan, disitulah kita baru bisa ngerem. Berapa rumusnya? Ini terlalu teknis. Cukup yang tadi mobil saja. Jadi jelas, hydroplaning, aquaplaning itu mirip-mirip 12-13. Oke. Mau ngomong pas hujan ya, berhubungan dengan hydroplaning tadi. Kenapa sih kalau pas hujan itu kebanyakan hard landing ya? Oke. Mungkin bagi Anda yang sering naik pesawat suka merasakan hard landing atau positive landing atau landingnya keras sekali seperti itu. Di sini akan saya sampaikan, nice to know buat Anda bahwa itu bukan hard landing atau bukan landing keras. Itu ada salah satu teknik dari pilot. Kenapa? Pada saat hujan deras, runway atau landasan itu banjir, seperti yang saya katakan tadi berkaitan dengan hydroplaning, pesawat itu tidak bisa direm. Karena apa? Karena pesawat masih berputar di atas air. Pada kecepatan tertentu, di mana pesawat sudah rendah kecepatannya dan dia sudah berputar di atas landasan, baru bisa direm. Untuk mendapatkan itu semuanya dengan cepat, caranya memecahkan air yang banjir ada di landasan. Dengan cara apa? Sedikit hard landing atau positive landing. Supaya air buyar, roda bisa berputar di atas landasan, dan saat itulah pesawat bisa direm. Sehingga landasan yang dipakai itu tidak terlalu panjang dan mencegah bisa terjadinya keluar landasan. Itu jawabannya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Udahlah, nanya-nanya terus dari tadi. Iya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri session ini, nih ada pantun lagi nih. Hidup sehari bagai sepekan. Kerjanya makan tidur seperti orang kaya. Sekarang sudah waktunya makan. Jadi bagaimana kita break dulu ya? Cakep. Mari kita makan. Mari kita makan. Mari.